Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Farel Afandi dengan NIM C2012510003. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus yaitu British Heart Foundation atau Yayasan Jantung Inggris. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke materi. Oke, kita ke materi yang pertama. Pada kasus ini, pertama meminta contoh pengaruh atau persuasi yang digunakan BHF atau British Heart Foundation. Yang pertama, pengaruh terhadap masyarakat melalui kampanye kesehatan. Contoh, BHF menggunakan pendekatan edukatif dengan menyebarkan pesan berbasis riset ilmiah seperti bahaya rokok, pola makan sehat, dan pentingnya aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap staf dan manajer profesional. Di sini, CEO BHF menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik dan transparansi anggaran. Kemudian yang ketiga, pengaruh terhadap relawan dan masyarakat donor. Contoh, pernyataan moral dari pimpinan BHF seperti kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap donasi digunakan dengan baik. Kemudian yang keempat, pengaruh terhadap pembuat kebijakan dan lembaga publik. Di sini, BHF bekerja sama dengan pemerintah dan National Health Service atau biasa NHS untuk mendorong kebijakan kesehatan berbasis riset. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Meminta contoh spesifik BHF memengaruhi pihak lain. Oke, di sini ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan yang digunakan BHF. Yang pertama, rational persuasion atau persuasi rasional. BHF menyampaikan argumen logis dan berbasis bukti ilmiah untuk meyakinkan publik. Misalnya, mereka menunjukkan data bahwa berhenti merokok mengurangi resiko serangan jantung hingga 50%. Ini menggunakan expert power atau kekuatan berdasarkan keahlian medis. Kemudian yang kedua, inspirational appeal. Ajakan emosional dan nilai sosial. Kampanye mereka juga menunjukkan nilai kemanusiaan, seperti melindungi keluarga dari penyakit jantung atau menyelamatkan nyawa. Pesan ini membangkitkan emosi, empati, dan tanggung jawab sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara BHF memotivasi staf dan teori motivasi mana sih yang paling berkaitan dengan metode ini? Oke, kita akan jawab sama-sama. Itu yang pertama, memberi makna sosial dan tujuan yang lebih tinggi pada pekerjaan. BHF menekankan bahwa setiap pekerjaan baik di laboratorium, kantor, maupun lapangan berkontribusi langsung dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu membuat pemimpin menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap peran. Kemudian yang kedua, memperdayaan dan kepercayaan kepada staf. CEO Peter Hollins menekankan bahwa setiap staf harus melek finansial dan diberi tanggung jawab besar atas penggunaan dana publik. BHF memberi kepercayaan tinggi kepada staf profesional dalam mengambil keputusan terkait efisiensi dan transparansi. Kemudian yang ketiga, pengakuan dan apresiasi terhadap relawan dan staf. Para pemimpin BHF secara terbuka mengakui berkontribusi relawan, menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak mungkin tercapai tanpa mereka. Penghargaan tidak hanya berupa materi tetapi juga pengakuan moral dan sosial. Kemudian yang keempat, komunikasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. BHF melibatkan staf dan relawan dalam perencanaan kegiatan dan evaluasi proyek. Komunikasi dua arah ini membuat mereka merasa suaranya didengar karena komunikasi dua arah. Oke, kita di pertanyaan keempat. Meminta identifikasi 3 kelompok utama yang perlu dikomunikasikan oleh BHF dan saluran komunikasi apa yang digunakan untuk masing-masing kelompok.
Yang pertama, profesional dan relawan. Tujuan untuk menyampaikan visi dan nilai strategi organisasi. Saluran komunikasi yang digunakan yaitu pertemuan langsung seperti rapat staf. Kemudian yang kedua, publik dan honor. Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jantung dan sebagainya. Saluran komunikasi yaitu media massa dan iklan publik seperti kampanye televisi, radio, maupun media cetak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pemerintah atau lembaga kesehatan dan mitra penelitian. Tujuan mempengaruhi kebijakan publik terkait pencegahan dan pengobatan penyakit jantung. Saluran komunikasi yang digunakan itu seperti laporan penelitian dan publikasi ilmiah seperti berbagi data dengan Kementerian Kesehatan. Baik, pertanyaan kelima. Di sini meminta apakah media sosial akan bekerja baik bagi semua penerima komunikasi BHF? Oke, pertama kita paham dulu. Media sosial merupakan alat komunikasi yang sangat efektif bagi publik dan relawan, tetapi tidak cocok untuk semua penerima pesan. Efektivitasnya akan menurun ketika audiens membutuhkan pesan yang formal atau teknis. Komunikasi harus dua arah secara profesional atau penerima tidak aktif secara digital. Maka, BHF perlu menggunakan pendekatan komunikasi multisaluran. Media sosial untuk publik dan kampanye kesadaran. Media formal dan internal untuk staf serta lembaga mitra. Media tradisional untuk masyarakat yang kurang aktif secara digital. Dengan strategi kombinasi ini, pesan BHF akan tetap efektif, inklusif, dan kredibel bagi semua pihak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya meminta untuk mengunjungi website BHF mengenai informasi terbaru dari laporan tahunan. Setelah research di website tersebut, laporan tahunan dan akun pada tahun 2023 hingga 2024 mengungkap bahwa BHF menghabiskan 197,5 juta pound sterling untuk pekerjaan life saving dalam 1 tahun, termasuk 108,4 juta pound sterling untuk research. Berikut kita akan lihat grafik tersebut sama-sama ya. Jadi ini data yang tadi saya jelaskan tentang data-data tersebut. Tahun ini, maksudnya itu tahun 2023 hingga 2024, menghabiskan 197,5 juta pound sterling untuk upaya penyelamatan jiwa, termasuk 108,4 juta pound sterling untuk penelitian. 98,9 juta pound sterling setelah penyesuaian akuntansi dan biaya, dan 47,2 juta pound sterling untuk informasi dan dukungan kesehatan. Kami juga menginvestasikan 51,4 juta untuk meningkatkan pendapatan kami. Ya, di sini kita bisa lihat totalnya. Jadi totalnya itu 197,5 juta pound sterling. Kemudian selanjutnya, isu apa sih yang baru dihadapi BHF? Yaitu penurunan profitabilitas dari toko amal dan tekanan retail. BHF mengumumkan bahwa penghasilan retail bersihnya menurun di tengah peningkatan biaya operasional dan kondisi pasar yang sulit. Ini menambah tantangan baru karena model retail yang sebelumnya menjadi sumber dana stabil kini terganggu. Dalam kasus buku mungkin dibahas tentang retail, suka terhadap relawan atau staf, namun tekanan biaya yang sangat besar dan margin yang menyusut merupakan aspek baru. Berikut saya akan memperlihatkan website tentang laba bersih yang menurun pada retail BHF. Oke, di sini saya telah menemukan laba bersih retail turun 24% karena kenaikan biaya. Kondisi ekonomi saat ini telah memberikan tekanan pada perolehan pendapatan dengan mengumpulkan dana dari perdagangan eceran merasakan tekanan paling ketat dibandingkan dengan tahun lalu, menurut laporan tahunan lembaga amal tersebut. Namun BHF yang mengoperasikan pengeceran amal terbesar di Inggris dan pengecer
amal eBay terbesar di dunia juga mempengaruhi oleh inflasi biaya dan mengalami penurunan laba bersih retail sebesar 24%. Biaya perdagangan ecerannya meningkat melebihi pertumbuhan penjualan sebesar 9% menjadi 218,5 juta pound sterling dan 200,7 juta pound sterling tahun lalu. Tekanan inflasi termasuk kenaikan biaya energi mempengaruhi gaji dan tunjangan tim BHF dalam apa yang disebut dalam laporan sebagai pasar kerja yang sangat kompetitif. Oke, pertanyaan terakhir. Peran reputasi dalam mengelola badan amal dan pendekatan twin track atau jalur ganda pada BHF. Peran reputasi dalam mengelola badan amal. Reputasi merupakan aset paling berharga bagi organisasi amal, seperti BHF tersebut. Berbeda dengan perusahaan komersial yang mengandalkan produk atau keuntungan, kepercayaan publik adalah sumber legitimasi utama organisasi amal. Reputasi berperan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, menarik donasi dan dukungan publik. Masyarakat hanya akan menyumbang jika mereka percaya bahwa organisasi itu jujur, transparan, dan efektif dalam penggunaan dana. Kedua, menarik dan mempertahankan relawan serta staf profesional. Reputasi positif menciptakan kebanggaan organisasi atau organizational pride. Kemudian yang ketiga, menjaga kredibilitas terhadap pemerintah dan dunia akademik. BHF bekerja sama dengan NHS, universitas, dan lembaga riset. Tanpa reputasi profesional dan ilmiah yang kuat, pengaruh mereka dalam kebijakan publik akan berkurang. Kemudian tentang jalur track. Oke, di sini jalur yang pertama yaitu jalur ilmiah dan profesional atau research track. Ini fokus menegakkan kredibilitas ilmiah dan profesional organisasi di bidang penelitian medis. Kemudian jalur yang kedua, jalur emosional dan sosial atau public engagement atau emotional track. Fokus menjangkau hati masyarakat untuk menggerakkan dukungan, donasi, dan partisipasi. Mungkin itu saja singkat penjelasan dari saya, tidak dirasa kita sudah di hujung materi. Saya akhiri, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih telah menyimak video saya.